mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kedatangan Menko Marves Lut Binsar Panjaitan di kampus UI Depok disambut oleh aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa dengan buket bunga dan bendera kuning. Penyambutan ini dianggap mewakili simbol tanda matinya demokrasi di Indonesia. Dalam orasinya, BEM UI menyuarakan penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut yang didampingi Rektor UI sempat menemui barisan mahasiswa, namun mahasiswa tetap berorasi. Saya tidak pernah mengatakan presiden 3 periode. Tidak pernah. Yang pernah saya katakan, banyak di bawah itu minta pemilu ditunda, itu aja. Apa salah? Kamu untuk ngomong gini salah, enggak kan? Ada buktinya nggak, Pak? Mana datanya, Pak? Mana datanya, Pak? Ya, banyak datanya. Abang yang minta. Permasalahan kita di Big Data, Pak. Betul, Pak. Banyak. Silakan, Pak, buka big datanya apakah ada, Ya, Pak? ada di saya. Ditunggu masyarakat, Pak. Ditunggu masyarakat, Pak. Transparansi, Pak. Dengerin, kan saya punya hak juga untuk tidak share sama kalian. Ya kan? Nggak ada masalah, kenapa mesti ribut? Beda pendapat itu biasa. Kamu harus belajar berdemokrasi ke depan, bahwa kamu tuh nanti dengan istrimu, pacarmu aja bisa beda pendapat. Ini tidak perlu untuk berkelahi. Kami sebagai mahasiswa Universitas Indonesia hari ini melaksanakan aksi simbolik dengan membawa bendera kuning, poster serta banner yang bertuliskan turut berduka cita atas wafatnya, atas meninggalnya demokrasi di UI dan Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Luhut Berjiwa Ksatria mengklarifikasi klaimnya soal Big Data, dukungan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Harusnya menjadi tanggung jawab beliau ketika memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai pembantu presiden seharusnya bukan presiden yang mengklarifikasi, harusnya kan menteri tersebut, karena beliaulah yang menyampaikan dan menggalang dukungan 3 periode itu, dan semua udah tahu hari ini. Sebelumnya, adanya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dari sejumlah pihak termasuk Luhut Binsar Panjaitan membuat gaduh masyarakat. Presiden Jokowi pun telah membantah dan menegaskan menolak wacana tersebut. Seorang kakek di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ditangkap karena melakukan tindak asusila terhadap 2 anak di bawah umur. Pelaku memberikan iming-iming uang kepada korban agar tidak melapor kepada orang tua. Gara-gara kecanduan video porno di internet, seorang kakek berusia 64 tahun di Berau, Kalimantan Timur diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Berau setelah mencabuli 2 orang kakak beradik berusia 5 tahun dan 7 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Bahkan aksi bejatnya itu dilakukan pelaku sudah 2 kali di sebuah rumah kosong. Pelaku juga mengiming-imingi korbannya dengan uang Rp10.000 agar tidak menceritakan ke orang tuanya. Saat masuk rumah, si bapak ini ditemanin atau anak-anak tersebut mengikuti bapak itu masuk ke rumah. Kemudian saat di dapur, si bapak ini memangku kedua anak secara bergantian. Saat di pangku itu, disitulah kesempatan bapak itu untuk memegang-megang bagian kemaluan dari si anak. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Berau dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Berau, Kalimantan Timur, MS Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Tidak hanya anggota Dewan, komunitas, dan aktivis perempuan yang hadir turut berbahagia. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Selasa pagi, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa sidang 2021-2022. Atas hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita menyampaikan apresiasi ya, ini luar biasa sinergi kolaborasi yang kita lakukan baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR RI dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil. Akhirnya penantian yang sangat amat panjang hari ini bisa kita sahkan. Hal senada juga disuarakan Ketua Komnas Perempuan yang turut hadir dalam rapat paripurna hari ini. Dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini diharapkan ke depannya perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual mendapat keadilan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo akan terus mengawal kasus ruda paksa anak di bawah umur berinisial NPE di Kediri, Jawa Timur. Partai Perindo akan terus mendesak agar aparat kepolisian segera meringkus para pelaku yang terlibat aksi keji tersebut. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo bersama Forum Peduli Perempuan dan Anak terus mengawal kasus ruda paksa anak di bawah umur di Kediri, Jawa Timur. Kali ini Partai Perindo mendatangi Mapolres Kediri untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang memakan korban bocah berusia 12 tahun tersebut. Selain itu, Partai Perindo juga menuntut polisi segera meringkus 4 pelaku lainnya. Saat ini polisi baru berhasil menangkap 5 pelaku dari total 9 pelaku yang diduga terlibat aksi keji tersebut. 9 tersangka ini berdasarkan keterangan dari saksi dan korban, dan mereka mengatakan bahwa dia, anak ini, anak di bawah umur, mengalami pemerkosaan dalam 1 hari oleh 9 pelaku berbeda. Perkara ini sudah kita limpahkan kejaksaan tahap 1 ya, di mana ada penelitian berkas dan sebagainya. Dan sisanya lagi kalau memang ada asumsi di masyarakat juga kita masih melaksanakan penyelidikan di lapangan. Ya memang kalau memang ada masih ditemukan tersangka lain, kita akan melakukan penangkapan. Pendampingan kasus kekerasan yang diberikan Partai Perindo menjadi salah satu bentuk wujud kepedulian dan keberpihakan Partai Perindo terhadap perempuan dan anak guna menjaga generasi penerus masa depan Indonesia sejahtera. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. 2 tahun tidak mudik lebaran, pemudik padati Stasiun Senen Jakarta Pusat. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami.